Rusia tuh apa ya, main ngancam terus. Kemarin aja dia ngancam Amerika kan, kalau berani kirim apa pasukan bantuin Ukraina dia mau nyerang Amerika katanya. Dia tuh ngancam terus loh. Dan mau pakai Ngancam terus, nuklir, mau pakai kenyataan gini senjata loh. nuklir. Jadi Putin Nggak ngancam takut. aja. Ya, sama juga Saddam Hussein juga ngancam kan punya nuklir, akhirnya no 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 put no nggak ada apa-apanya. Rusia itu sekarang Hmm, dilihat dihadapi Bu Ellen sih. Mau ngelawan iya, Ukraine aja negara begitu aja nggak menang-menang udah 3 tahun. iya betul, Lu mau ngelawan betul. Amerika gimana sih? Dia dikutuk sudah sama Tuhan Pak. Ngelawan ngelawan Ukraine aja 3 tahun dia nggak maju-maju nggak selesai-selesai. Ya kan? Mau ngelawan Iya, US, padahal mau ngelawan dibantu Eropa, Cina, mau ngelawan Jerman. dibantu Iran. Mana? Mengenai Sandra sama pimpinan-pimpinan Hamas. Pilihan saya mungkin udah di luar negeri kali, udah lewat terowongan terowongan Hamas yang ke Mesir, mungkin udah keluar ke Mesir kayaknya gitu loh. Kalau kalau Mungkin yang menurut ya ditinggal kalau mungkin yang menurut mati-mati yang mati-mati tinggal, tapi kalau yang hidup-hidup mungkin sudah dibawa terowongan ke Mesir ya, gitu, itu dibawa ke betul. Mesir mungkin. Itu feeling feeling saya juga gitu. Soalnya kan Hmm. terowongannya ini kan baru ketahuan 2 minggu yang lalu. Jadi Iya, sebelum-sebelumnya itu kan mereka bebas masuk terowongan keluarnya di Mesir. Ya ini iya benar. Yahya Sinwar juga udah mungkin udah di sono. Itu juga Iya, feeling saya sih. Kalau iya. Lanjut. lanjut Tasya masih mau lanjut Tasya? Pak Hilang-hilang Andi, belum? Yo, Rusia tuh apa ya, main ngancam terus. Kemarin aja dia ngancam Amerika kan, kalau berani kirim apa pasukan bantuin Ukraina dia mau nyerang Amerika katanya. Dia tuh ngancam terus loh. Dan mau pakai ngancam terus, nuklir, mau pakai kenyataan gini senjata loh. nuklir. Jadi Putin Ngancam takut. aja. Ya, sama juga Saddam Hussein juga ngancam kan punya nuklir, akhirnya no 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 put no nggak ada apa-apanya. Rusia itu sekarang Hmm, dilihat dihadapi Bu Ellen sih. Mau ngelawan iya, Ukraine aja negara begitu aja nggak menang-menang udah 3 tahun. iya betul, Lu mau ngelawan betul. Amerika gimana sih? Dia dikutuk sudah sama Tuhan Pak. Ngelawan ngelawan Ukraine aja 3 tahun dia nggak maju-maju nggak selesai-selesai. Ya kan? Mau ngelawan Iya, US, padahal mau ngelawan dibantu Eropa, Cina, mau ngelawan Jerman. dibantu Iran. Mana? Masuk akal nggak itu utaknya? Kita di UN ini si Gutierrez nggak ada buka suara. Ini kan negara apa merusak negara lain yang secara ini udah negara yang berdikari, you know, negara Ukraine itu kan udah termasuk negara yang independen, udah negara beneran negara. Kenapa nih Rusia masuk ke Ukraine nggak ada yang ngomong, nggak ada yang protes? Itu loh maksud saya. Kan itu kan udah sovereign country, udah sovereign nation si Ukraina itu. Kok nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani. Semit Pak. Rusia, iya Rusia ini Rusia. ngomong-ngomong doang. Israel, Israel bener aja diginiin kan. Israel itu kan bener Pak. Malah diginiin. Yang salah besar Rusia malah didiemin. Nggak di Makanya apa-apain. Israel itu kan membela diri. You know, you have the right to defend yourself. Kamu punya hak untuk membela diri. Mereka ini membela diri, kok nggak boleh kok diserang? Kan nggak masuk akal. Iya. Ya kan, logiknya itu di mana? Itu nggak ngerti Ternyata ya, saya. ya baru tahu juga loh. Ternyata yang apa dulu apa Rusia waktu masih Uni Soviet ya, mereka tuh kan lewat Stalin ya, kayak melakukan ini juga ya, pembunuhan massal genosida ke Israel juga ya, ke bangsa Israel ya, Yahudi. Dan akhirnya ya, Uni Soviet kan bubar tuh negaranya, pecah jadi belasan negara tuh, pecah-pecah. Itu kutukan juga itu terasa sudah mereka dapat tuh. Ya, tapi kan sekarang kan secara teritori kan Rusia paling gede di antara mereka. Jadi makanya itu dia itu Iya. kepalanya gede, dia pikir darahnya dia gede, dia bisa menelan yang kecil-kecil, ya kan? Nah, kita balik ke Indonesia lagi nih. Sekarang ini gimana nih? Termasuk PBNU udah mulai
minta jatah ini tim tambang-tambang ini, ngaco Indonesia ini. Bentar lagi yang ormas-ormas ini udah minta tambang ini tambang itu termasuk MUI ini bakalan sebentar lagi minta tambang ini, izin tambang. Aduh deh, nggak tahu deh Indonesia ini gimana nih. Lanjut ya Pak Wira, Pak Paul, ada yang resen tuh. Ya, ya. Halo. Ya, Ya, lanjut. Lanjut. ya, Shalom Pastor Paul, Shalom Pak Andi. Iya. Kalau mengenai Israel, perkembangan barunya itu ini Hizbullah nih ya, bikin terus-terusan ya. Jadi Netanyahu udah kasih udah warning ya, kasih warning untuk Hizbullah dan juga ke PBB, ke negara-negara lain supaya ini supaya bikin Hizbullah berhenti nih. Kalau enggak, dia akan merebut Lebanon Selatan. Itu pasti dia akan direbut Lebanon Selatan. Cuma dikasih ini dulu, kasih kesempatan negara-negara ya untuk menghukum ininya ya supaya Hizbullah nggak menyerang ya. Karena kenapa Netanyahu ngomong gitu? Karena udah ada kemarin itu ada 11 warga sipil Israel mati kena roket dari Hizbullah Lebanon ya. Jadi makanya Netanyahu udah kasih warning. Nah itu mungkin kalau menurut saya sih dalam hitungan minggu atau sebulan lah palingan pasti dia nyerbu Lebanon Selatan pasti ya. Dia udah ngomong akan memindahkan zona keamanan dari Galilea menjadi ke Lebanon Selatan, berarti harus direbut Lebanon Selatan itu. Seperti itu. Tapi sekarang dia kasih kesempatan dulu untuk negara-negara di dunia untuk beresin dulu. Kalau enggak, Israel akan masuk ke Lebanon Selatan dan merebut Lebanon Selatan. Itu yang terbaru ya. Gitu. Jadi ya kita lihat ya, kalau nggak hitungan minggu, kalau nggak hitungan bulan tuh pasti Lebanon Selatan direbut sama Israel melalui pasukan darat. Kalau sekarang masih pasukan udara kan, yang nyerang udara gitu loh. Tapi kalau pasukan darat tuh baru ketahuan tuh kan nanti lubang-lubangnya di mana terowongan-terowongannya atau di mana gitu kan gitu loh. Kalau pasukan udara kan masih kurang ini ya, bahkan mau pasukan daratnya bakal mungkin hitungan sebulan lah dikasih kesempatan dulu negara-negara dunia untuk beresin gitu loh. Kalau nggak ya Israel akan merebut Lebanon Selatan. Dia udah ngomong gitu loh. Itu udah ngomong yang Netanyahu-nya. Jadi zona keamanan itu akan dipindah dari Galilea Israel Utara menjadi Lebanon Selatan. Seperti itu. Terus kalau mengenai Indonesia, ya, mengenai Indonesia yang tambang ini emang saya ngikutin. Sebenarnya mereka tuh Islam ini emang istilahnya apa ya, membohongi ya umat-umat non-Islam ya di Indonesia ya. Dan umat non-Islam pun juga dibodohin gitu loh. Ya, senang dibodohin gitu. Dapat duit dikit, wah senang ya. Umat non-Islam gitu dapat duit dikit langsung senang gitu ya. Atau dia lebih banyak Islamnya dapatnya gitu loh. Cuman non-Islamnya dibodohin gitu. Dapat duit dikit langsung ini ya. Karena apa? Itu sejak dari zamannya Soekarno ya satu tuh mereka terus berkuasa ya ya dapat istilahnya kalau setiap pemilu ya masuk yang tambang ini dia dia ingin ya misalnya ada orang-orang ormasnya dia di dalam tambang tersebut ya, terus kemudian CSR-nya dari perusahaan tambang itu jatuh ke ormas Islam tersebut. Itu dia emang udah planningnya ke situ supaya dia makin kuat. Ya ormas Islam itu semakin kuat. Ya semakin banyak buat masjid. Makanya tuh masjid tuh semakin banyak dibuat di mana-mana. Ya itulah karena mereka tuh dari marbotnya yang merawat masjid, dari ustadznya, dari kiainya tuh semua dapat duit dari negara. Ya, saya ngomong cek deh. Ya, sampai gubernur tuh sampai dia saya coba dicek dia membawa marbot naik haji. Bayangin ya. Itu dari yang gubernur Ahok aja gitu. Gimana gubernur yang lain yang Islam juga sama. Ya. Itu marbot dikasih fasilitas banyak, kasih apalagi ustadznya dikasih duit banyak, ya kan. Jadi ini ketimpangan keadilan ya. Ya sedangkan kalau non Islam ya dikasih dikit senang dia ya
Ya kayak misalnya guru-guru deh, guru-guru sekolah Kristen, Protestan, sekolah Katolik, kan dikasih tuh sertifikasi uang 1,5 juta per bulan kan. Itu pun hanya terbatas ya, paling 30% guru yang dapat, ya kan. Sedangkan kalau guru sekolah negeri kita bisa lihat seluruhnya dapat, ya seperti itu. Terus akreditasi, dia guru-guru ini nggak tahu bahwa akreditasi sekolah-sekolah Kristen, Protestan, sama Katolik itu kasih duit loh untuk akreditasi sekolahnya loh, kasih supaya sekolahnya. Itu puluhan juta itu saya tahu banget, saya pernah ngomong kepala sekolah kan, puluhan juta keluar sekolahnya supaya akreditasinya dapat nilai A, ya kan kok seperti itu. Jadi mereka tuh apa ya, dikasih sedikit ini ya, apa seneng banget non Islamnya ini ya, dibodohin dikasih sedikit apa, mereka lebih banyak dapatnya Islamnya tuh, nggak tahu juga kan, soalnya kan itu kan mereka yang megang situ Islam semua kan, uang juga nggak tahu nyampe kemana. Ya kan mungkinnya dia bisa apa misalnya bisa manipulasi kan, ya kan bisa manipulasi jumlah yang nerimanya lebih banyak, ya kan Islam, ya kan bisa aja tambah-tambah gitu kan, bikin kuat dia, ya seperti itu. Jadi ya itulah bodohnya ya, tapi emang susah juga ya kalau saya bilang bodoh juga karena kita di sini semua ya yang non Islam ini, terus terang aja, soalnya apa, kalau kita kuat dikit dirangsek Pak pasti. Gitu loh, dirangsek pasti ininya. Makanya apakah saya pikir apakah perlu orang-orang non Islam ini dilatih kemiliteran di luar negeri gitu loh, ya kan, dilatih di militer ke luar negeri biar dia ya kalau nggak bakal berani melawan Pak, terus terang mereka takut mereka semua, ya kan, ngelawan pasti mati, pilihannya mati kalau ngelawan gitu loh. Nah itu saya pikir mesti dilatih, mungkin 10.000 orang dilatih, 10.000 orang non Islam dilatih di luar negeri gitu loh, masuk pasti saya yakin mungkin 10.000 atau 20.000 pasti menang gitu loh. Ya kan kalau sekarang susah Pak. Kalau mau menang pasti kalah. Kalau kita ngelawan pun pasti kalah. Kalah dan berdarah-darah dan nggak mungkin menang. Kecuali kalau luar negeri masuk. Kalau negeri masuk mungkin gitu loh. Kalau negeri masuk. Tapi kalau negerinya nggak masuk, habis sudah Pak. Gitu. Kalau negeri masuk mungkin bisa. Ya itu pasti bisa. Ya kalau negeri masuk gitu loh. Seperti itu. Kalah nggak bisa. Kita bubar dulu. Indonesia ini bubar dulu. Bubar dulu. Bisa. Darah-darah nggak bubar, nggak bisa. Enggak, ya. Ini kita balik lagi sedikit ya, balik lagi ke Gaza. Itu kan dikasih peringatan, gua mau menyerang kamu pindah, kamu ngungsi aja sementara. Nggak mau ngungsi, ya kan? Nah, kalau orang-orang Palestina ini pintar, mereka kan kasih intelijen ke tentara Israel, ini Hamas di sini, Hamas di sini, Hamas di sini. Jadi waktu dibom mereka nggak kecipratan. Kan yang 38 orang mati ini kan karena mereka tinggalnya dekat tadi yang diberitakan itu di dekat ini, apa gudang senjata. Ya sama Israel gudang senjata dihantam habis ya. Ya orang 38 ini kecipratan ya matilah. Ya kan? Nah, itu gimana coba? Itu logik aja lah, logik ini kan keadaan perang. Lu disuruh pindah, lu kagak mau. Ya kan, terus nanti lu kebunuh, lu teriak-teriak katanya mau bunuh perempuan dan anak. Ya terus kedua, kamu jadi aja counter intelijen aja, lu kasih Israel aja, Hamas ada di sini, Hamas di situ, Hamas di sini. Kan susah untuk ID Hamas. Gimana ID Hamas? Orangnya sama, mereka nggak pakai seragam, mereka pakai baju biasa. Kamu bedakan orang Palestina sama Hamas? Mana bisa, kan susah kalau nggak dibantu sama rakyat lokal. Nah, itu aja. Kalau Indonesia lah, percuma deh Pak ngomong. Kita mendingan bubar dulu, baru yang non-kadrun ini bisa membangun daerahnya sendiri dengan bantuan luar negeri, kayak apa, kayak itu. Kalau sekarang, kamu yang bilang tadi mah, doesn't make sense, nggak mungkin jalan. Kalah, percuma. TNI juga, seperti Pak Tobing bilang, TNI tangannya diikat. TNI nggak bisa ngapa-ngapain, diikat sama undang-undang, itu problemnya. Kamu minta tolong TNI juga nggak bisa. TNI, Pak Tobing bilang udah diikat sama undang-undang, mereka nggak bisa bergerak. Ya, itu aja deh. Lanjut deh, Pak Paul, lanjut. Dan ini Pak Endi yang mengenai Sandra sama pimpinan-pimpinan Hamas. Tulisan saya mungkin udah di luar negeri kali, udah terowongan Hamas yang ke Mesir, mungkin udah keluar ke Mesir kayaknya, gitu loh. Kalau menurut yang ditinggal mungkin yang mati tinggal, tapi kalau yang hidup mungkin
sudah dibawa terowongan ke Mesir Ya, gitu, dibawa ke betul. Mesir mungkin. Itu feeling saya juga gitu. Soalnya kan terowongannya ini kan baru ketahuan 2 minggu yang lalu. Jadi Iya, sebelum-sebelumnya itu kan mereka bebas masuk terowongan, keluarnya di Mesir. Ya ini iya benar. si Yahya Sinwar juga mungkin udah di sono. Itu juga Iya, feeling saya sih kalau iya saya benar. bilang. Oke, lanjut Pak Pong sampai sini.